Ya, selamat sore, pagi, siang, dan lain-lain untuk sobat-sobat audio, sobat-sobat visual. Kali ini kita mau mereview salah satu markas, bisa dibilang markas, bisa dibilang kantor, bisa dibilang tempat nongkrong. Nah, penampakan overview-nya begini nih teman-teman nih. Nah, ini ada bracket untuk video wall. Jadi kalau teman-teman di rumah mau main game nih, khususnya teman-teman Sultan lah. Kalau saya sih nggak mampu lah ya beli begini kan. Ini bisa ada yang 4 TV, bisa 6 TV. Sampai berapa ya? Ini. 55 in. 4 unit. Nah, itu. Jadi 55 in 4 unit. Dan ini bisa portable. Barangkali mau main game di ruang tamu, barangkali mau main game di ruang keluarga, nah ini bisa nih. Di sini ini namanya kioske. Kioske ini fungsinya untuk apa ya fungsinya? Untuk bisa buat sebagai nanti wayfinding, cari posisi. Oh, di mall-mall gitu? Ya, di mall Ya. atau buat visitor management. Jadi kalau ada orang datang ke kantor atau ke building, bisa scan QR code aja langsung terdaftar. Oh, jadi kalau misalnya ada orang datang jadwal meeting di situ bisa tuh. Ya, Berarti ini custom tuh gimana? Bisa 55 in? bisa 55, bisa 43, bisa 32, atau yang bisa lagi 65. Wow, tuh bisa 65 tuh teman-teman tuh. Jadi kalau 65 cukup lah buat main pingpong sih bisa juga nih. Enggak bercanda, itu bercanda. Jadi ini fungsinya, nah, kalau misalnya ada orang kesesat tuh, nah tinggal klik itu, udah ada muncul nih. Itu ada cewek lagi duduk, nanti kita reviewnya. Nanti belakangan, the best for the last. Nah ini mati, kita jangan review yang mati deh. Nah ini yang nyala nih. Jadi ini 3 jadi 1. Ini untuk sebenarnya digital signage. Memang digital signage, tapi dia dari video wall ini. Nah video wall, tergantung kontennya. Jadi bisa dipakai untuk misalnya restoran-restoran cepat saji. Kalau kita sebut merek boleh nggak sih? McD, KFC, atau yang terakhir kita pasang di Alfamart. Nah ini nih barangnya begini nih. Jadi ada 3, ini kan 3 nih. Mana nih? Nah ini nih 1, 2, 3 jadi 1. Kontennya bisa nyambung semua. Nah ini yang terbesar, ini 86 in. Ini 86, sebelahnya berapa nih? 70. Jadi ini interaktif. Untuk kalau teman-teman punya ruang meeting, mau yang butuh interaktif, ini ada nih. Yang ini nah ini yang ini 86 in, yang ini 70 in. Semuanya dua-duanya touchscreen, bisa interaktif, bisa coret-coret, bisa apapun di situ. Nah, ini yang lagi in nih. Ini adalah LED indoor. Nah, kenapa dia indoor? Kenapa dia disebut LED? Karena dia dari panel-panel lampu. Nah, panel-panel lampu ini berbeda dengan yang sebelahnya. Nah, kalau sebelahnya ini kan teman-teman lihat tuh, ini ada garis-garisnya, itu adalah video wall. Dia terdiri dari 4 panel. Nah, kalau ini kita lihat dia nggak ada garis-garisnya nih. Nah, bedanya begitu ya. Jadi yang ini LED, kalau orang-orang nyebutnya Videotron indoor. Yang ini video wall, terdiri dari beberapa panel. Nah, yang ini biasa dipakai untuk ruang meeting, bisa untuk play konten atau untuk lobby gitu ya, lobby. Nah, tergantung mau berapa in, bukan in ukurannya, mau berapa panel, berapa meter ke berapa meter, mau 100 meter ke 100 meter ada. Tergantung duitnya ada berapa tuh, bukan tergantung panel tapi uang. Karena money can buy signage. Nah yang ini video wall. Yang video wall bedanya kan begini nih. Ini ada garis-garisnya di sini. Ada garis ini dari 55 in kali 4. Itu ada 4. Lalu kita bergeser ke sini. Ini mesin absen nih. Rata-rata berapa ya datanya?
rata-rata 3.000 data bisa disimpan di sini. Jadi kalau teman-teman ada yang punya karyawan 3.000 aman, udah bisa disimpan di masing-masing ini datanya nih. Jadi ini fingerprint absen. Nah, keunggulannya bisa connect ke atas untuk play konten. Gitu ya teman-teman. Kita geser lagi ke sini. Nah, ini ada kiosnya nih. Itu lagi pada mati kiosnya. Ada kiosnya di sini. Nah, ini yang kios yang kecil. Untuk tujuannya untuk play konten semua. Jadi udah nggak perlu print apalah itu material promosi, tinggal kalau teman-teman ada event tinggal taruh, udah ada jadi kontennya bisa di play. Ini namanya Samsung Clip nih. Samsung Clip sih udah pada tahu, udah banyak review lah pastilah. Samsung Clip ini dia 55 inch, bisa touchscreen. Nah, bisa touchscreen gitu. Lalu kita bisa hapus pakai tangan. Yang gini dia 55 inch. Ada 55 inch dan 65 inch. Begitu. Nah, setelah barangnya kita review, orang yang kita review, enggak kita review, kita tanya-tanya. Kita tanya-tanya, tadi kan ini udah nih. Karena rata-rata viewer saya cowok, kita ganti ke sini. Bosan ya semua. Halo, selamat sore. Siapa namanya? Halo, sore. Saya Belinda. Oke. Saudari Belinda bisa jelasin nggak? Sebenarnya secara apa ya? Secara garis besar apa sih yang disediain di sini? Kebutuhan untuk display digital signage untuk mempromosikan suatu barang secara lebih menarik dengan konten video atau foto. Nah, lalu pilihannya kenapa harus pakai digital? Sedangkan ada beberapa orang yang ya udah manual aja bisa kok, gitu. Coba. Karena sekarang kan untuk menghemat anggaran yang pertama, karena udah nggak perlu nge-print spanduk atau banner atau apapun. Terus menghemat dan kontennya lebih bisa di-manage dari satu tempat aja, jadi bisa di-blast ke beberapa display gitu, hanya dikontrol dari satu tempat aja gitu. Lebih hemat waktu, hemat anggaran, dan lebih menarik kontennya karena bisa menampilkan video. Karena untuk zaman sekarang budaya membaca itu udah mulai berkurang kan, orang lebih tertarik untuk melihat video. Oh gitu ya, jadi itu berpengaruh ke ini ya, tampilan display signage berarti kan. Nah, lalu pertanyaan satu lagi nih. Kalau dihitung-hitung antara digital sama yang biasa, untuk pasti itu jangka panjang ya. Secara harga gimana sih? Secara budget sih? Secara budget sih memang untuk awal agak besar, cuma untuk kedepannya pasti lebih hemat karena kan nggak perlu nyetak spanduk, nyetak banner. Jadi bisa satu kali beli memang agak mahal tapi untuk jangka panjang. Jadi kalau boleh saya simpulkan besar di awal tapi nextnya bisa lebih ini ya. Betul. Bisa lebih apa betul. Oh ya, lebih hemat. Oke, Melinda ada Instagram? Ada. Lihat di bawah ini nanti ya. Instagramnya apa Melinda? Bisa di ini? Namanya Belinda Yanita. Belinda Yanita. Oke teman-teman tuh, teman-teman viewer saya, para lelaki-lelaki galau tuh, nanti di follow ya Belinda Yanita. Oke, sampai di sini dulu review toko. Bukan toko sih, sebenarnya lebih ke education center lah. Nah, ini kalau teman-teman punya mau lihat di sini. Oke, see you next time.